Alhamdulillah, terima kasih kepada Prof. Suteki yang sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana menanggapi kasus tentang rasisme dan ya penodaan Islam. Nah, tadi sudah beliau sampaikan dan jelaskan dari aspek hukum, kemudian juga memberikan prediksi, bukan ramalan ya, Prof, prediksi, analisa bahwa Permadi Arya atau Abu Janda ini akan ditahan karena apalagi sudah layak dijadikan sebagai common enemy, dan dengan upaya atau harapan kita ini dijadikan common enemy, maka akan menjadi common sense of crisis dan nantinya akan menjadi common action. Baik, kepada sesi berikutnya, kepada peserta kuliah online pada sore hari ini, saya persilahkan bagi yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk mengangkat tangan, bisa dengan menekan tombol raise hand atau tunjuk tangan langsung juga boleh, semoga terlihat. Kami persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya juga ingin bertanya nih, Prof. Kalau tadi kan dari beberapa pihak, baik partai maupun tokoh, itu kan memberikan dorongan ya supaya Permadi Arya ini diproses hukum. Namun di sisi lain juga masih ada itu, Prof, yang membela atau berada di pihak yang pro dengan Abu Janda ini. Misalkan Ikatan Aktivis 98 itu kan siap menyiapkan 1.000 pengacara untuk menjadi pengacaranya Abu Janda ini. Termasuk juga di medsos, di Twitter itu dianalisa itu seimbang itu antara yang pro dan kontra terhadap kasusnya Abu Janda ini. Nah ini bagaimana, Prof, tanggapan dari Prof? Ya, Anda mungkin pernah ingat ya kasus saya itu. Itu juga kita ngomong akan disiapkan 1.000 pengacara. Tapi saya sudah memberikan statement itu nggak mungkin. 1.000 pengacara itu mungkin hanya nama saja. Tapi prakteknya paling hanya sekitar 7-8 pengacara. Itu kursinya wes kebak. Maksud saya begini, ya itu oke lah, silakan saja. Tetapi menurut saya, nah itu nanti akan dibuktikan di pengadilan, Mas. Nah, tapi menurut saya karena ini sudah menjadi common enemy macam ini, saya yakin tadi bahwa Pak Listio Sigit ya, Prabowo itu tidak akan mengorbankan nama baiknya karena sudah berjanji untuk menegakkan hukum secara adil ya. Kalau misalnya ini tetap dianggap sebagai orang yang kebal hukum, mau ditaruh mana nih muka Kapolri itu? Itu sangat, menurut saya sangat merugikan beliau yang sekarang, yang baru saja dilantik itu, kalau tidak sampai bisa menetapkan Abu Janda itu sebagai tersangka. Itu mencoreng nama kepolisian, saya yakin di situ. Nah, oleh karena itu saya prediksi saya adalah, biasanya prediksi saya benar ya. Habib Rizik kok kemarin waktu pra peradilan aja kan saya pasti kalah, Habib Rizik kalah benar. Ya, dan nanti hukumannya itu sekitar 3-4 tahun itu. Itu silakan aja kalau nggak percaya ya. Itu prediksi saya, namanya prediksi kok. Semoga malah bebas ya, alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau kita lihat trennya itu kok nggak mungkin ya bisa bebas, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Nah, kemudian untuk Abu Janda juga demikian. Meskipun memang kita selalu menghadapi keterbelahan, Mas, atau kita sebut dengan polarisasi. Itu selalu muncul, tapi kita ya, sebagai negara hukum seharusnya juga tetap berharap ya, tetap berharap keadilan itu ditegakkan, ya bukan hanya hukum, ya menegakkan hukum dalam rangka untuk mencapai keadilan. Itu melalui proses. Apapun bentuknya atau ya sekecil apapun harapan kita itu, saya kira tetap harus kita berikan. Kayak saya ini kan, misalnya ya, saya bukan berarti kok mau menang-menangan sendiri, enggak. Tapi maksud saya ketika kasus saya itu
mulai dari PTUN, PTTUN, kemudian sampai kasasi saya lakukan demi apa? Dalam rangka apa? Ya untuk pembelaan kebenaran dan keadilan. Pencarian itu, searching the truth and justice. Nah ini sama. Ya apalagi kalau sudah DPR itu mendukung, ormas-ormas besar juga mendukung, nah tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat mendukung, kita ini semuanya mendukung. Nah itu jadi lampu, meskipun mereka dulu mungkin satu kubu, tetapi ketika seseorang sudah kayaknya dinilai, wah ini kalau kita ambil, kita bela, justru akan merusak kita nih. Ya udah lepas. Itu politik katanya, Mas. Di politik itu nggak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Ketika kepentingan sudah mulai kendor, mulai ya sudah lepas lah. Untuk apa itu? Nah gitu ya. Makanya kan kemarin ada tagar cuci tangan, cuci tangan. Semuanya cuci tangan, mengaku tidak kenal, macam-macam lah. Cuci tangan bukan tuh, dalam rangka protokol kesehatan ya, Bro. Iya tuh 3M tuh, jadi jauhi dia kan, jaga jarak tuh. Tutupi muka kalau malu kan itu kan. Nah yang ketiga apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Iya. Oke, Bro. Itu Mas. Jadi keterbelahan pasti, tapi saya harapkan dan kita masih percaya sistem peradilan kita bisa mampu menyelesaikan apapun nanti hasilnya. Yang penting tetapkan dulu ini sebagai, menurut saya itu alangkah baik, tetapkan sebagai tersangka supaya nanti polarisasi dan kepercayaan masyarakat itu kepada rakyat, pemerintah atau aparat penegak hukum juga mulai tumbuh, terutama terhadap Kapolri yang baru ini. Coba kalau ini tidak ditetapkan atau lolos lagi tidak sebagai tersangka, ambyar itu. Presisinya ambyar, tidak presisi lagi, ambyar. Percaya deh sama saya. Oke, Bro. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berikut sudah ada peserta ini yang sepertinya akan bertanya atau berpendapat kepada Bapak Kristiono. Ya, Mas Ray, silakan. Baik, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Res. Salam radikal. Yes. Silakan. Saya melihat ada sedikit keanehan ya, Prof. Mengenai kasus Abu Janda ini. Kita tahu semua bahwa Abu Janda itu adalah sebagai corong rejim, tapi belakangan ini begitu dia ada kasus yang terakhir, hampir semuanya seperti tadi Prof katakan cuci tangan ya. Teman-temannya kemudian hanya mungkin yang saya lihat masih membela dia seperti Denny Siregar aja. Yeah. Tapi yang lainnya sepertinya pada malah memojokkan dia gitu. Nah ini apakah tidak indikasi bahwa memang Abu Janda dalam hal ini akan dikorbankan, Bro, demi untuk menaikkan citra Kapolri yang baru ataupun juga sekalian untuk menaikkan citra pemerintah gitu. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa sebagai common enemy nanti akan akhirnya bisa menjadikan common action ya. Nah ini menurut Prof. Suteki ini action dalam bentuk apa nih yang dimungkinkan untuk kasus Abu Janda ini, Bro? Kemudian berapa persen kemungkinan common action ini akan berhasil untuk mengkandangkan Abu Janda? Itu aja, Bro. Baik, terima kasih Mas Grace. Saya kira di era seperti sekarang ini tampaknya pencitraan itu masih tetap penting, ya Mas ya. Pencitraan itu penting. Yang penting fotonya, omongannya kan itu kan ya, atau sikapnya bagaimana. Nah, itu yang penting pencitraan. Nah, apalagi tadi sudah saya sampaikan ketika Kapolri mau ada fit and proper test itu sudah menyatakan ada 8 komitmen yang sempat saya ragukan juga ya, saya tulis juga di artikel. Nah, 8 komitmen itu kalau ini ya, untuk kasus yang menurut saya ini agak remeh-temeh lah ya. Karena apa, Wong? Gampang kok telitinya itu, oh ini apa? Oh cuitannya begitu, kalimatnya begitu, saksinya siapa, ini saya keterangan, sudah selesai langsung Mas, tangkep itu. Nggak perlu mikir itu. Sebenarnya lebih berat Habib Rizik dibandingkan dengan kasus ini. Oh, tulisannya jelas kok, ya kan? Itu yang kita baca.
Apalagi tadi, ya itu salah satu action dari warganet atau di media yang kita sebut medsos itu, atau di dunia media sosial itu antara lain tadi pendapat dari para netizen terutama ketika diminta untuk jajak pendapat misalnya. Itu salah satu menyatakan, itu penting loh itu ya. Jadi misalnya terkumpul sekian ribu sebenarnya mewakili ini, tetapi Mas juga tidak serta-merta itu mempengaruhi kebijakan. Contoh misalnya saya waktu itu ya, ini contoh lagi saya. Dulu ketika ada petisi untuk saya, itu sudah mencapai, ini mungkin masih dibuka lagi bisa kok, mencapai 25.000 Mas, tanda tangan tuh. Tanda tangan. Petisi untuk supaya saya tidak dicopot dari jabatan itulah, ya gitu ya, dari Undip itu, beberapa jabatan di Undip. 25.000 Mas. Padahal menurut hitung-hitungan 25.000 itu hanya representasi mungkin bisa dikalikan 1.000-nya itu 1 juta. 1 juta orang. 1 juta orang itu ya bisa diwakili, satu tanda tangan bisa mewakili sekitar 1 juta orang. Nah, kalau itu dikalikan 1.000 atau 1 juta itu ya, taruhlah 1.000 aja ya, satu itu 1.000. Kalau 25.000 sudah kalikan Mas, itu berapa? Berarti kira-kira ada 25 juta orang yang mendukung saya. Tapi apakah itu berarti? Enggak. Nah, jadi tadi saya katakan pencitraan itu ya penting, tapi menurut pemikiran saya, ini memang kalau ya tidak dijadikan Abu Janda itu tidak dijadikan tersangka atau Permati Arya nggak jadikan tersangka akan mengorbankan citra baik polisi maupun kepolisian yang sudah mau mulai membangun, kan itu kan, membangun image, membangun citra yang baru supaya nanti kepercayaan kepada pemerintah dan juga kepolisian terutama bisa mulai naik. Karena kemarin saya juga sempat, kenapa kok meragukan 8 komitmen itu, ya ketika Pak Kapolri yang sekarang ini ya menjabat itu kan banyak kejadian-kejadian yang kita nilai kurang baik dalam penegakan hukum, itu kan terjadi ketika beliau menjadi Kabareskrim. Betul kan Mas Kris? Kan itu masalahnya di sana. Maka saya sedikit menyaksikan karena apa yang selama ini terjadi dan kita nilai itu adalah kurang ketika beliaunya menjabat menjadi Kabareskrim. Loh, nah saiki misalnya kok tiba-tiba mau membalik yang tidak SSK, yang tidak diskriminatif, yang akan adil, yang tidak boleh hukum tajam ke bawah ke atas, apa semudah itu? Nah kalau ini dijadikan, misalnya Abu Janda itu tidak dalam tanda kutip dikorbankan, sebenarnya tidak perlu dikorbankan, mereka itu masuk ke lubang itu kok. Maksudnya ketika tulisan cuitan ya atau narasi yang dikeluarkan oleh Abu Janda itu sudah menggenapi atau memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, baik itu rasisme maupun penistaan agama, sudah tinggal ngambil itu Mas. Tadi saya katakan itu gampang. Karena tinggal mencari 2 alat bukti, sudah cukup. Dan itu ada alat buktinya gitu, nggak sulit, tidak sulit gitu. Nah sekarang sekali lagi kembali tadi, apakah mau mengorbankan nama baik atau demi Abu Janda atau apa? Nah menurut saya negara tidak boleh kalah dengan Abu Janda. Kan mestinya begitu kan? Loh mestinya begitu ya. Negara atau polisi lah, kalau orang polisi nggak boleh kalah dengan Abu Janda. Ketika tadi unsur-unsur deliknya sudah terpenuhi, jangan sampai diolor-olor ya, waktu dan seterusnya sampai nanti lama-lama jadi hilang misalnya. Oh itu akan merusak citra kepolisian dan juga pemerintah pada umumnya. Yang kedua tadi soal aktif melakukan collective action gitu ya. Itu salah satunya tadi memberikan pendapat-pendapat, kemudian melakukan demonstrasi. Ya, boleh kan? Oh boleh, tapi jaga protokol kesehatan gitu kan. Nanti bahaya kalau nggak jaga protokol kesehatan, tangkap lagi malah jadi masalah. Ya, kemudian melalui petisi misalnya, petisi. Nah, yang untuk 6 anggota Laskar FPI itu kan ada petisi kan sekarang ya yang dilakukan oleh CP3 itu sudah ada itu adalah common action, bentuk-bentuk action bersama yang menolak, mendukung untuk kemudian ditangkap, mendukung untuk diproses, itu termasuk common action. Kalau ini tidak kita berikan, apalagi di dunia sekarang ini kan dunia medsos Mas Chris ya kan,
tidak harus selalu dalam bentuk tatap muka. Karena kewenangan masyarakatnya hanya bisa memberikan pressure. Kita sebagai pressure group ya, misal lewat ormas, lewat kelompok apa, lewat kajian apa, lewat tim apa, itu bisa kita lakukan ya untuk memberikan tekanan-tekanan atau pressure ya, tekanan kepada penguasa dalam hal ini polisi supaya cepat dan kemudian tepat ya di dalam memproses dugaan terjadinya rasisme ya terhadap Natalis Pigai dan juga penistaan agama Islam yang tadi dikatakan bahwa agama Islam itu arogan. Itu demikian Mas Kris yang bisa saya sampaikan. Baik. Cukup Pak Kris. Ya, makasih. Oke. Baik, sambil menunggu penanya langsung, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat chat, Prof. Ya. Pertama dari Dian Pangandaran. Nampaknya sudah banyak yang tidak nyaman juga atas kelakuan makhluk yang satu ini. Menyusul banyak tokoh yang melempar statement bernada disclaimer. Namun, bisakah dijerat juga dengan hukum bila semakin menguatnya opini publik seperti kasus Ahok? Mungkin dalam hal ini mungkin ketika ada kondisi dijadikan common enemy ini, apakah ada pengaruhnya juga nanti terhadap hukum gitu? Ya, sebenarnya mestinya ya dari sisi hukum tidak boleh hakim atau polisi itu ditekan-tekan, kan? Ditekan oleh siapapun karena dalam tanda kutip mereka itu kan sebenarnya bekerja independen. Ya, maksudnya kan itu kan merdeka, tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun, dari unsur politik, pemerintahan atau yang lain terhadap aparat penegak hukum. Itu mestinya. Tapi sekarang kan kita lihat posisi polisi itu ada di mana, misalnya kan? Nah, polisi itu ada di bawah presiden langsung. Sekarang nanti presiden di bawah siapa? Misalnya partnernya dengan DPR. DPR-nya gimana nih? Oh, DPR bahkan minus PDIP sudah mendukung semuanya. Taruhlah misalnya dengan ormas besar, oh kayak Banser mendukung, Muhammadiyah juga mendukung, kan itu kan PP Muhammadiyah, mungkin juga termasuk nanti yang Muhammadiyahnya dan NU-nya bagaimana nih kita lihat nanti berikutnya. Kalau sudah demikian, itu berarti kita sudah menyatakan, oh ini common enemy. Kalau misalnya ada kelompok 98 atau mungkin orang perorangan kayak Denny Sirga dan lain-lain, itu bisa sangat dianggap hal yang menurut saya tidak seberapa. Tapi kalau kelompok 98 kan hanya nanti kalau ini terjadi akan melakukan pendampingan hukum atau terutama menyediakan lawyer ya untuk Abu Janda ini. Oh itu no problem. Tapi yang penting kan bagaimana kemudian ini sebagai tersangka ya, dijadikan sebagai tersangka kemudian diproses mulai dari sudah dilakukan penyelidikan, ini penyelidikan ini masih jalan. Penyidikannya nanti dalam ketika misalnya sudah terjadi tersangka lalu dilakukan namanya penyidikan, baru nanti kerjasama dengan kejaksaan bagaimana. Nah, jadi kalau saya lihat perbedaan dengan yang dulu misalnya kasus Ahok itu kan eranya normal ya, jadi tidak ada semacam sekarang ada posisi PSBB ya, ada PPKM, ada karena COVID-19 ini mungkin action nyata yang tadi dinyatakan Pak Kris tadi bisa langsung kita rombongan ke ya, misal taruhlah ya kita lakukan pressure, ya memang itu sangat mungkin, pressure itu sangat mungkin ya dalam penegakan hukum, tetapi dalam segi teoretik mestinya tidak boleh seorang penegak hukum itu bekerja hanya karena pressure. Kalau nggak ditekan nggak jalan misalnya, itu nggak boleh. Mestinya profesional kan itu. Tapi dalam praktek kenyataannya pressure itu ternyata menjadi juga baik ya, menjadi menjadi penekan yang cukup ampuh. Nah, itu pengalaman yang sudah, tapi untuk sekarang kita bisa melakukan demo yang seperti dulu waktu Ahok, saya kira sesuatu hal yang tidak mungkin bisa kita laksanakan. Ya paling lewat media-media sosial, cuitan-cuitan kita, ya kemudian dari tim-tim, dari kayak tadi ada, kalau untuk kasus Habib Rizik itu jelas ya, ada kelompok TP3, kemudian melakukan petisi. Nah yang sekarang ini, namanya belum, ya ada kelompok atau tim yang khusus untuk misalnya kemudian memberikan namanya legal opinion misalnya ya, ini advokat yang muslim misalnya bisa bersatu itu ya, ada KSH UMI kalau nggak salah ya, itu ada juga bisa memberikan pendapat-pendapat hukum. Ini kalau di common law system namanya
amicus curiae. Kalau nanti sudah umpama ya, ini kalau masih tahap ini masih legal opinion lah. Tapi kalau sudah di persidangan nanti bisa memberikan pressure, ya dalam tanda kutip ya, pressure berbentuk namanya amicus curiae. Itu legal opinion yang bisa diberikan kepada hakim ketika majelis hakim sedang memeriksa perkara. Itu kita sudah beberapa kali melakukan, kayak di kasus Prita Mulyasari itu juga ada legal opinion yang ditujukan pada majelis hakim yang untuk memeriksa. Ingat ya, Prita Mulyasari waktu berkasus dengan Omni Internasional itu ya, Mas Hakim. Gitu Mas. Bahkan gini Mas, ada tulisan terkait dengan namanya trial by the press. Tahu ya, trial by the press. Jadi peradilan itu sebenarnya juga bisa ditekan ya, by the press. Press itu pers, ya, media massa. Itu bisa melakukan penekanan dalam tanda kutip ya, saya katakan ya. Tekanan itu juga bisa berasal dari pers ya, dari insan media cetak ataupun mungkin elektronik dan seterusnya. Nah, Anda lihat sekarang kan, misalnya waktu kasus Habib Rizik ya, misalnya soal ada nggak baku tembak, ada macam-macam, pers itu cenderung kemana? Itu nanti kadang menggiring, opini itu menggiring. Ya, pada tindakan tertentu, aparat lalu berbuat apa? Tergantung juga pers bagaimana bicara. Maka orang bilang sih ketika menguasai pers itu katanya sudah menguasai setengah perkara atau bagaimana lah. Nah, itu saya nggak tahu persis ya. Jadi pers itu yang jelas itu penting bagaimana memberikan pendapat-pendapat, termasuk misalnya menggiring ya opini itu melalui pendapat-pendapat di situ, kemudian bisa dimanfaatkan atau bisa menekan penguasa untuk mengambil kebijakan tertentu. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apa yang melatar belakangi munculnya para buzzer yang kebal terhadap hukum, meskipun secara hukum ada beberapa yang terbukti, seperti Abu Janda, Denny Siregar, Ahok, dan sebagainya. Ini dari Ahidiva. Mungkin secara umum, apakah dalam aspek hukum ini buzzer itu ada yang bisa dijadikan landasan hukum untuk menjerat mereka gitu, Prof? Karena terkesan kan memang dibiarkan gitu. Nah, ini Abu Janda saja mengaku kan belum tentu arahnya ke buzzernya, tapi kan kasus khususnya yang sekarang lagi dihadapi. Gitu. Ya, kita bisa menjerat orang itu kan kalau mereka melakukan tindak pidana, apapun status pekerjaan orang, mau jadi buzzer atau mau pegawai biasa atau mungkin pekerjaan yang lain, itu dilihat dari apa yang dilakukan. Apa? Ucapannya, tulisannya, ya, atau mungkin tindakan. Ya, kalau keyakinan itu masih nanti-nanti lah, meskipun keyakinan juga bisa dihukumi gitu ya. Tapi lisannya, tulisannya, tindakannya, 3 itu, Mas. Apakah melakukan tindakan misalnya ujaran kebencian, penghinaan, penistaan agama, atau rasis seperti ini? Itu yang kita nilai. Nah, persoalannya kan ketika misalnya ya otomatis ya, buzzer itu kan ada yang mungkin saya bisa lihat lah, ada yang di pihak sana, pihak sini, mungkin pun ada yang sama-sama menggunakan buzzer. Tapi ketika buzzer itu mepet pada pada pemerintah, ya pihak yang berkuasa, tentu akan merasa lebih nyaman dan merasa terlindungi. Karena tadi saya katakan, polisi itu kan punya diskresi untuk menangkap, tidak menangkap, untuk menyelidik, tidak menyidik. Loh, saya pernah juga kan melaporkan seseorang, tapi ya akhirnya tergantung dari gelar perkaranya gimana, penyidikannya. Oh, nanti kalau sudah misalnya, oh ini tidak perlu nih, udah. Misalnya saya yang melaporkan itu langsung diberi surat bahwa perbuatan yang Anda laporan, seseorang yang melakukan perbuatan yang Anda laporkan itu tindakannya tidak memenuhi unsur pasal berapa. Sudah selesai. Jadi di SP3 ketika masih penyelidikan. Meskipun SP3 kita kenalnya di penyidikan, tapi di penyelidikan itu sudah ada surat penghentian penyelidikan. Nah, iya atau tidak, dihentikan atau tidak, diteruskan nanti ke penyidikan atau tidak, tergantung dari polisi. Kalau polisi itu berada di maksudnya sekubu, maksud ya memang rata-rata sekubu ya. Tapi padahal polisi harusnya juga independen gitu loh. Ketika polisi itu satu kekuatan dengan pemerintah, ya sudah, berarti ya perbuatannya akan cenderung bagaimana melindungi kepentingan pemerintah yang tadi sudah dibantu oleh buzzer misalnya.
Nah, ini jelas kok Permati Arya mengaku dia sebagai buzzer dan dibayar. Nah, siapa yang membayar saya belum ketemu ini. Karena dia tidak mengaku dia dibayar oleh siapa. Ya kan? Nah, Kemenkominfo punya influencer enggak ada. Buzzernya aja enggak ada kan waktu ada dialog di TV itu, apa di TV di Indosiar atau di TV One atau di mana itu ada influencer atau apa memang itu dipekerjakan dan memang dianggarkan. Ya, ada sekian miliar mungkin yang untuk influencer. Ya kadang saya itu yang mikir, lah ngapain tuh pemerintahan tidak butuh influencer itu loh. Dia kan bisa menggunakan pion-pion yang ada di berbagai kementerian. Ya kan? Oh, orang banyak segitu kok. Misalnya ya pakai di berbagai kementerian untuk menjadi influencer. Ya ini memang kita ini rata-rata kan orangnya masih tidak dewasa atau tidak cerdas ya dalam politik itu. Jadi seringkali mungkin ya maaf ya, seseorang yang hanya pelawak saja kalau nyalonkan presiden kita ini jadi, ya kan? Pelawak sekalipun, ya pelawak bukan berarti tidak pintar ya, tapi meskipun itu, misalnya ya itu hanya pelawak saja, atau mungkin taruhlah bukan pelawak lah ya, yang mungkin orang menilai apa ya namanya tidak ngira kalau dia bisa jadi presiden, itu bisa loh mas. Saya aja misalnya saya itu terkenal ya pelawak terkenal, lalu seluruh antero mengetahui, kemudian didukung oleh partai. Jadi nggak jadi, tinggal pilihan. Terlepas dari kualitas saya semacam apa ya. Kualitas saya baik atau tidak nggak ada masalah. Karena ini demokrasi kan, numerik demokrasi. Jadi istilahnya itu demokrasi angka-angka. Ya, tadi saya katakan pelawak dalam arti ini kan seorang joker yang mestinya tugasnya menghibur, tapi tiba-tiba kemudian jadi politikus itu kan sebenarnya sebuah loncatan yang bukan main. Tapi saya nggak berarti dalam hal ini adalah merendahkan seorang berprofesi sebagai pelawak. Maksud saya begitu. Ya. Semoga sih ke depan tidak ada kementerian influencer, Prof. Nah itu bisa dimungkinkan itu. Perlu didirikan kementerian influencer gitu ya. Iya, dinas buzzer. Nanti saya tak mendaftar ya, kan follower saya juga sudah lumayan banyak nih. Saya akan mendaftar, kalau gajinya besar ya berhenti dari PNS jadi influencer. Nanti kita yang jadi buzzernya dong, Prof. Ya, kita sama kan? Jangan lupa bagi gajinya ya, Prof. Bagi-bagi. Baik, kita beralih ke penanya yang sudah raise hand kepada Kang Rahmat. Dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum, Prof. Dari Pantai Utara Jawa Timur. Dari mana nih? Pantai Utara Jawa Timur, Pantura. Oh ya, Pantura ya, Pantura. Dangdut Pantura. Prof, ada enggak kemungkinan kasus Abu Janda ini bagian dari perebutan di lingkaran istana? Artinya kasus Abu Janda ini dimunculkan oleh lingkaran istana dalam arti untuk berebut pengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, kasus yang terbaru terkait dengan kudeta di Partai Demokrat ini juga menarik karena juga melibatkan lingkaran istana. Mohon analisisnya, Prof. Matur sembah nuwun. Ya. Wah, ini kalau sudah ngomong di situ sebenarnya bukan ranah saya, cuma saya ya mengira-ngira saja. Sebenarnya kalau kita lihat untuk 2024 ya, itu kan jane ya masih jauh kan ya. Oh ini baru 2021 masih 3 tahun. Tapi kan kebiasaan orang bekerja di politik pemerintahan kita itu separuh ya rata-rata ya, separuh waktu itu untuk pemulihan kesakitannya lalu ya, masa lalu ketika mencalonkan diri, separuh waktu itu untuk mempersiapkan kalau nanti nyalon lagi. Nah ini apakah juga terkait dengan paruhan waktu yang dimanfaatkan oleh para wakil-wakil rakyat termasuk lingkungan istana ya. Presiden itu kan wakil rakyat tuh, betul nggak Mas? Lalu dipilih oleh rakyat langsung, itu wakil rakyat itu. Wah itu top banget tuh. Yang paling mewakili rakyat itu ya presiden itu. Kalau DPR itu kan hanya sesuai dengan dapil. Nah ini kalau presiden dan wakilnya seluruh Indonesia dapilnya itu Mas. Wah itu keren banget itu. Itu sebenarnya yang paling mewakili itu, ya mewakili rakyat. Nah jadi
Boleh jadi ya, saya nggak tahu yang ya karena di lingkaran kekuasaan itu kan tentu juga ada orang yang mau, misalnya ini kan Pak Widodo, Pak Joko Widodo sudah nggak mungkin lagi kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 untuk mencalonkan diri sebagai presiden kan tidak mungkin lagi, meskipun ada yang menghendaki sampai 3 periode. Kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 nggak mungkin ya untuk tahun 2024 itu 2024 itu mengajukan sebagai calon presiden kembali. Lah di situ kemudian kan orang terjadi polarisasi juga di istana. Siapa yang nanti akan meneruskan, gadang siapa dan seterusnya. Ini yang saya pikir memang tadi yang Mas Kris mengatakan apakah ini sebagai tumbal apa sesuatu yang dikorbankan dan sekaligus sebagai arena, kalau ditanyakan Mas Raff, arena untuk perebutan pengaruh, itu sangat mungkin menurut saya. Sangat mungkin untuk perebutan pengaruh dalam arti apa? Ya mencari pencitraan. Nah, yang ini yang tadi saya katakan, ini prediksi saya akan ditangkap, akan dijadikan tersangka, ya, kemudian akan diproses. Apa? Ya untuk menyelamatkan nama baik, terutama kepolisian dan juga pemerintah yang sekarang. Nah, siapa nanti yang akan melanjutkan 2024? Apa Anda mau mengajukan calon? Nah? Jangan, Prof. Itu berat. Nah, Mas Rahmat mungkin mau mengajukan calon ya untuk tahun 2024. Nah, itu saya kira juga akan. Gimana, Mas? Prof Teki saja yang maju. Nah, padahal itu syaratnya nanti harus menjadi anggota partai politik, Nanti partai politiknya ditanya, partai politiknya apa? Hizbut Tahrir. Wah, lamar ciloko menaik ya aku. Padahal partai politik Hizbut Tahrir itu kan partai politik ya. Nah iya kan, Hizbut Tahrir itu kan partai politik, partai pembebasan. Nanti ditanya gitu jawab itu repot menaik. Aku tidak punya kartu anggota, tidak punya. Saya emang punya kartu anggota. Nggak ada kan? Tapi dengan apa ya SKB surat edaran ya kemarin, surat edaran Menpan RB dan BKN ya, kepala BKN itu waduh sudah betul-betul gencet gitu ya kebebasan ASN terutama untuk melakukan hubungan ya, dalam tanda kutip ya, hubungan itu banyak itu, mendukung, memberikan pernyataan, memberikan ini macam-macam di medsos, udah boleh semua. Ya, kalau aktivitas dakwahnya boleh didukung enggak? Nah ini yang kadang-kadang aktivitas dakwah ini dikaitkan loh. Kalau dakwahnya itu berarti dia, itu mesti HTI. Oh, nanti lama-lama orang kan di HTI kan semua. Gara-gara apa? Menyampaikan dakwah-dakwah yang dahulu sudah dilakukan oleh HTI misalnya. Nah ini bahaya ini di sana ya. Jadi ada surat edaran Menpan RB dan kepala BKN itu saya kira sangat berbahaya kalau tidak dilakukan. Hati-hati, karena selalu ya dasarkan pada disiplin pegawai ya, PP nomor 53 tahun 2010. Itu yang pertama, saya kira tetap ya akan ada perebutan pengaruh di lingkungan istana. Yang kedua, ini yang tadi mungkin ada hubungan yang sekarang itu bagaimana kemudian bisa menguasai partai ya. Jadi rezim kalau kita sebut taruhlah orang mengatakan oligarki ya, oligarki partai itu juga terjadi ya. Jadi bagaimana mereka berkelompok, mengelompok, namanya kolaborasi lah, atau mungkin dinamakan apa itu Mas? Koalisi lah ya apa. Nah ini yang agak berat itu kan di Partai Demokrat ini. Gerindra sudah ditarik masuk, jelas kan? Dengan masuknya Sandiaga Uno dan yang pertama dahulu oleh Prabowo Subianto ya, yang dulu saya juga milih Pak Prabowo, saya ini kecewa. Terus dipilih baru setelah geger karo bojone ya malah saiki nyemplung kono kabeh, jadi masalah juga ya. Makanya sekarang ya wis lah pilih ora karepmu ngono ya. Mengharap pada manusia itu betul, kalau berharap pada manusia itu isinya cuma kecewa dan kecewa. Karena tadi nggak ada kawan dan lawan yang abadi itu adalah kepentingan. Nah terkait dengan kudeta Partai Demokrat itu menurut saya dugaan ini yang konon dikatakan oleh putranya Mas Pak SBY itu Mas siapa namanya? Harimurti ya. AHY ya. Oleh AHY ada 5% lah yang terkait dengan itu, dan menurut rabaan beliaunya itu ini sudah ada restu dari dalam arti untuk diizinkan dari lingkungan istana. Nah ini saya kira juga praktek
politik yang menurut saya tidak fair. Tetapi tadi saya katakan kalau soal bicara politik itu kan seringkali sudah kita terjebak pada yang dulu dikritisi oleh Machiavelli bahwa menghalalkan segala cara itu. Nah ini saya kira ya akan berulang terus ya, repetisi itu akan berulang terus bagaimana menjadikan cara-cara yang mestinya ya tidak elegan, karena kudeta dalam arti dalam tanda kutip itu kan jelas itu suatu perbuatan yang menurut saya tidak bisa dibenarkan, karena peralihan itu mestinya ya dilakukan dengan cara yang baik juga, tidak perlu dari luar misalnya ya, apalagi ini pihak dari dalam ya terus terang kan mesti akan melakukan perlawanan di sini. Nah, kita lihat nanti apakah kudeta Partai Demokrat itu bisa berhasil. Kalau berhasil berarti nanti akan menambah pundi-pundi dalam arti ini kekuatan koalisi ya pemerintah yang sekarang. Jadi nanti boleh dikatakan ya nggak ada, paling hanya tinggal PKS dan apa Mas? Ya selama paling kan tinggal PKS nanti ya. Nah PKS itu kalau nggak didukung, nggak punya idealitas yang kuat misalnya, ya sudah ambiar juga itu. Jadi nanti akan menjadi koalisi besar tanpa lawan. Nah, bahkan nanti suatu saat akan terjadi apa? Pasangan itu hanya satu, hanya untuk presiden misalnya pasangan ya tinggal satu calon, tinggal satu pasangan calon, nggak ada yang lain. Karena fenomena di pemilu kada itu sudah berapa kali kan banyak yang pasangannya itu tunggal. Ini kan nggak sesuai dengan apa namanya kompetisi di demokrasi gitu. Nah kalau kudeta ini berhasil, saya yakin tadi semakin mengokohkan itu dan nanti cenderung udah pasangannya tunggal, terus mau apa? Musuh kotak kosong. Nah itu artinya ya tadi saya katakan ini nggak fair lagi. Kalau memang mau begitu ya mau fair, demokrasi betul itu mestinya di Undang-Undang Pemilu sebutkan minimal pasangan calon yang ada itu 2 atau minimal 3. Ya supaya kita itu dewasa politiknya gitu loh. Dibikin ya minimal 3 gitu loh. 2 itu terjadi polarisasi yang demikian. Kalau minimal 3, maka pilihan-pilihan rakyat bisa mungkin spreading. Nah nanti tinggal ketika sudah atau mungkin dari 3 langsung yang terpilih yang terbanyak mana lah bisa gitulah. Ya, tapi kalau harus diadu lagi tadi tetap akan terjadi polarisasi. Tapi ketika filterisasi itu berjalan dengan baik, maksud saya kompetisinya itu kan berjalan. Nah, kalau ini nanti saya prediksikan ketika Partai Demokrat bisa dikudeta, nanti kemudian totalite bergabung ya dengan koalisi pemerintah, ya sudah ambiar. Jadilah namanya apa ya? Ya jadi koalisi partai yang apa namanya? Tanpa lawan ya. Dan saya prediksikan nanti calon pasangan presiden itu hanya 1. Ya, gitu Mas. Baik, tidak hanya analisa hukumnya yang luar biasa, ini Prof. Suteki mulai jadi pakar politik ini, Prof. Analisa politiknya. Loh itu kan perkiraan yang logis kan, ada bisa betul. Kita kemungkinan begitu. Itu. Oke, ini masih ada pertanyaan Prof. di chat dari Kang Encep. Izin bertanya, kenapa begitu terlambat opini Abu Janda sebagai musuh bersama oleh seluruh elemen masyarakat, padahal tingkah lakunya menunjukkan permusuhan, bahkan sering dilaporkan. Ini mungkin apakah ini ada momen khusus ya sehingga ini kemudian baru diopinikan menjadi common enemy. Kalau orang Jawa itu apa ya, ono mangsane itu ya, ada waktunya. Tadi saya katakan sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pun ada kemungkinan jatuh. Nah, tadi ketika kepentingan itu tidak bisa lagi ya menyelamatkan Abu Janda, maka kepentingan itu akan menarik diri. Bahkan tadi saya katakan akan cuci tangan. Nah, ketika sudah cuci tangan, ya ini seorang buzzer atau apapun namanya akan dikorbankan. Untuk apa? Menyelamatkan kepentingan itu sendiri. Tetapi ketika waktu itu buzzer dipertahankan, ya, kemudian reaksi masyarakat juga terbelah, bahkan terpecah-pecah, ya, sporadis. Nggak sekarang seperti sekarang, kemudian terutama dari kalangan suprastruktural, ya, di kalangan elit politik menyatakan, ya, beda banget, Mas. Kalau dulu kan spreading. Pendapat hukum spreading, dukungan spreading. Lah ya,
Aparat penegak hukum kan wong opininya masih terbelah, wes biarin aja lah. Iya kan? Lagian waktu itu juga dukungan kita terhadap misalnya 4 laporan itu kan tidak sekuat ketika dulu misalnya bagaimana memprotes Ahok itu. Enggak sekuat itu, spreading, menyebar. Nah, itu yang jadi masalah. Maka yang tadi saya sebutkan, ketika ada kita sadar kan, itu yang penting kan kesadaran itu. Ada enggak kesadaran? Oh ya, sadar, ini adalah common enemy. Ketika sudah common enemy akan menimbulkan common sense of crisis. Oh, kita sedang krisis. Wah, ini masalah rasisme kita, ya, ada diskriminasi, tindakan-tindakan yang sudah memenuhi, aturan sudah memenuhi, terjadi krisis di dalam bidang diskriminasi ras dan etnis nih. Lalu ada, ini kalau kita biarkan terpecah, memecah belah umat, menimbulkan konflik baru, menimbulkan padahal sekarang pun kita sedang menghadapi pandemi, menghadapi ya konflik-konflik horizontal yang tidak juga sedikit. Ini kalau dibiarkan menyulut konflik. Nah, apakah tidak mungkin terjadi nanti akan terjadi civil war, terjadi perang sipil. Nah, jadi jangan dianggap sepele kalau umpama kok pura-puranya itu saya intelijen itu ya, ini bisa saja berpotensi. Belum tentu pasti kan, berpotensi akan menimbulkan benturan rakyat ya semakin kuat. Coba nanti kalau tambah lagi orang semakin lapar, Mas. Ini maksudnya pasca pandemi makin lama makin lapar. Makin lama makin ekonomi kita makin sulit lah ya. Kelaparan terjadi, sulit orang mencari penghasilan, mendapatkan rezeki ya, yang karena PHK macam-macam. Kira-kira kesulit sedikit, tik, ambiar nggak? Itu ya, ibarat api yang menyulut dedaunan yang kering, itu mudah sekali untuk menyulut itu. Jadi makanya dalam hal ini, meskipun kita terlambat ya, tapi orang katanya lebih baik lambat daripada tidak sama sekali. Ya. Baik, Prof. Ini masih banyak pertanyaan, mungkin beberapa yang saya pilih untuk ditanggapi. Ini kalau dari Ibu Hetik Yuliati, ini mungkin pertanyaannya lebih tepatnya kalau yang bayar buzzernya ini, Prof. Aku nggak ngerti itu, nggak bisa saya jawab itu. Ya. Nanti harus tanya Bu Janda itu yang bayar siapa, Bu, gitu. Harus dicari dulu siapa yang bayar, terus ya, Prof. Saya daripada nanti ngawur lebih baik saya nggak jawab aja, saya nggak tahu yang bayar siapa. Yang jelas ada membayar karena dia mengaku sendiri kalau dibayar dan itu besar. Coba, apakah kelompok Syiah? Saya tidak tahu. Nanti neko-neko meneh, nanti jadi masalah. Enggak, kelompok Syiah atau pemerintah, atau mungkin dari siapa? Atau mungkin buzzer ketemu buzzer ya. Pokoknya nggak ngerti lah, intinya enggak tahu. Saya enggak mau mencoba itu, kecuali saya dapat jawaban dari Abu Janda. Tapi kalau dia sudah mengakui bahwa dia buzzer dan dibayar dan itu mahal. Itu jelas, videonya ada itu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan yang berkaitan nih, Prof. Apakah ketika Abu Janda sudah buka kartu digaji, ini tidak memancing atau menjadi pemicu DPR atau pemerintah untuk mengusut? Ada peluang nggak, Prof? Ini akan ditertibkan lah, misalkan buzzer-buzzer ini. Ini dari Ahmad Muna. Itu mestinya menjadi pengalaman kita ya. Jadi memelihara buzzer itu menurut saya tidak urgen, karena DPR sendiri ya atau pemerintah sendiri kan punya tenaga-tenaga ahli, ya punya juru-juru dalam tanda kutip juru kampanye. Apa sulitnya kemudian memberikan penerangan yang tepat, kan itu kan? Kalau meminta rakyat tidak hoax ya jangan melakukan hoax. Nah, kenapa misalnya trust pemerintah itu makin turun karena apa? Ya seringkali itu hoax. Misalnya pejabat ada yang mengatakan ya, oh nanti pada bulan sekian mobil SMK mau diproduk besar-besaran. Ternyata enggak. Itu hoax apa enggak itu? Itu kan berita hoax. Dan itu sudah dari tahun sebelumnya sudah dinyatakan nanti kita akan produk sekian ribu. Ini loh, sudah pesanannya sudah sekian ribu. Besoknya lagi ada pejabat yang mengatakan nanti bulan Oktober tahun ini mobil SMK akan diproduk besar-besaran.
Misalnya kita akan stop impor, tapi nyatanya kita impor macam-macam. Semuanya hampir impor. Itu kan berarti menurunkan trust-nya sendiri. Nah, ketika trust itu ada, lalu mereka menggunakan buzzer untuk menutup antrasnya ini yang menurut saya tidak tepat. Mestinya lewat pemerintah sendiri kan memberikan bukti bahwa, oh, itu kemarin belum kami bisa produk, karena memang ada kendala di sini, kami mohon maaf. Ya, jadi lebih baik mohon maaf, jangan minta wakaf. Ya, tak Mas Tri? Betul, Prof. Ya lebih baik itu minta maaf. Maaf, saya sampai sekarang tidak atau belum bisa memenuhi janji-janji. Ada sekian puluh janji ini belum bisa ini. Saya pada umat Islam tolong ini. Mungkin umat Islam juga ada tawaran, ada dialog ya. Oke, kami akan memberikan maaf dan wakaf kalau, misalnya begitu. Ini para tokoh, para aktivis, para tahanan politik dikeluarkan semua. Oh, ini semua. Kira-kira umat Islam akan memberikan trust nggak? Atau boleh nggak trustnya? Boleh. Loh, Indonesia itu nggak akan hancur, runtuh, berantakan. Langit Indonesia nggak akan runtuh ketika misalnya membebaskan Habib Rizik. Membebaskan Saganda Nainggolan dan seterusnya. Nggak akan runtuh. Zaman Habibie tahu kan berapa banyak tahanan politik yang dibebaskan? Bisa kok. Nah, ini yang masih jadi masalah ini, kenapa ya persoalan-persoalan remeh-temeh yang mestinya tidak perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum itu kemudian dilakukan. What happened? Sebenarnya di baliknya itu siapa? Invisible hand-nya siapa? Ini yang sampai sekarang juga masih saya itu bertanya-tanya terus ya. Tanya pada rumput yang bergoyang yang nggak kasih jawaban, ya toh? Tanya pada kodok yang ada di kolam juga kayaknya cuma nyanyi-nyanyi doang, nggak bisa kita tangkap maknanya apa, ya kan? Yeah. Kata di kolam keruh, nah, nanti ada puisinya kan? Iya, padahal kalau minta maaf kan rakyat Indonesia itu pemaaf ya, Pak. Kita itu pemaaf dan suka melupakan, Mas. Pelupa, kejadian pelupa kita ini. Itu yang dimanfaatkan, betul, Prof. Harusnya kan itu kan umpama kan Anda kan tahu kan umpama orang Jawa lah ya. Huruf Jawa ini di pangku mati. Ya toh, Mas? Ya, huruf Jawa itu kalau di pangku mati. Ya makanya bagaimana nguwongke orang, rakyat diwongke, diajak bicara, diajak dialog. Itu orang-orang yang berseberangan diundang, bukan diajak makan siang dok loh, diundang ajak curah pikir. Kalau perlu dulu kayak Pak Harto itu ada saresehan. Ya, dilakukan saresehan, apalah namanya itu macam itu bisa kita lakukan. Dialog. FPI diajak dialog, HTI ajak dialog. Yang apalagi ormas-ormas yang dinilai misalnya agak berseberangan atau partai politik yang mana berseberangan, diajak dialog. Masa mereka nggak punya pendapat, sering mengkritik, mesti bisa memberikan pendapat. Nah, gitu prinsipnya. Maka mestinya di open society ini tidak menjadikan orang yang berseberangan atau kritikus itu menjadi enemy, apalagi menjadi common enemy. Tidak boleh menjadi enemy. Tapi apa? Menjadi pihak yang diajak bicara untuk menyelesaikan masalah di Indonesia ini. Kira-kira bisa nggak itu FPI itu diajak membicarakan masalah Indonesia, misalnya diminta untuk gimana nih ada perkara begini, kami minta saran dari FPI bagaimana? Masa nggak ada, mereka pun bisa menggalang dana dengan, ya kan? Nah, meskipun sekarang dibekukan kan rekening-rekeningnya, tapi dengan dana dari umat yang cukup, mereka bisa membiayai kegiatan, membantu, dan seterusnya disalurkan pada yang tepat. Itu apa? Bukan hampir sepertiga yang mestinya dari tanggungan negara itu dilakukan oleh ormas-ormas yang lain, termasuk ya ada Muhammadiyah, ada yang ya dari HTI, ada FPI, ada FUI dan seterusnya. Itu sebenarnya harus jadi cermin bagi kita bahwa mereka itu adalah penyangga, buffer mereka itu. Jangan dianggap sebagai musuh loh, itu mestinya begitu kan. Nah, ini harus belajar pada pengalaman yang sudah. Kalau jadikan musuh, kita nggak selesai masalah, polarisasi masyarakat besar, dan potensi konflik akan selalu cenderung timbul. Nah, mana ada investor mau datang ke tempat kita? Karena takut dengan kondisi Indonesia yang misalnya selalu riot, ya, ada konflik, potensi konfliknya tinggi, pelanggaran HAM-nya tinggi, lalu bagaimana nanti mereka para investor bisa, atau mungkin kita taruhlah
mengandalkan investor. Bagaimana kita bisa mengelola Indonesia itu dengan baik ketika misalnya konflik-konflik itu terus terjadi tanpa ada penyelesaian secara dialogis. Ya, kalau kita diminta maaf kan sepertinya tidak mungkin kita menjawab tidak ada maaf bagimu. Tapi kalau kita dimintai wakaf, kita kan mudah menjawab tidak ada wakaf bagimu gitu. Lagi, Indonesia bukan negara Islam ya, jangan mengelola zakat dan wakaf semaunya dong. Serahkan pada ahlinya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya, Prof, terkait tema kita sore ini nih. Kenapa dan bagaimana solusinya tentang permasalahan rasialisme ini, rasisme ini yang kerap terjadi meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya? Ya memang kita agak perlu merenung ya, sebenarnya apa sih ya tujuan hidup kita itu ya di dunia. Karena dari sisi Islam pun saya kira kan tidak boleh ya orang memberikan parapan ya istilahnya, memanggil orang dengan nama buruk saja kan nggak boleh tuh. Apalagi kalau kita melakukan rasialisme dengan cara tadi melakukan perbedaan atau melakukan diskriminasi berdasarkan ras dan juga etnis. Itu jelas dari sisi Islam tidak boleh. Maka kembali kepada bagaimana tuntunan yang harusnya mengarah pada kita itu atau mengarahkan hidup kita. Ya, selain tuntunan Allah dari mana? Selain itu, maka hukum Allah itu ada yang itu kita pakai. Nah, orang mau nggak menggali dari sana? Mau dibikin undang-undang macam manapun ketika orang tidak menyadari bagaimana dia hidup, bagaimana dia menghormati orang lain, ya, kemudian bagaimana dia mau ya melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran, itu ya selamanya masalah rasionalisme itu akan terus ya akan terjadi di negeri manapun, sekalipun itu di Amerika. Anda tahu kan Amerika itu negara demokrasi katanya kan, malah didengkotnya demokrasi, tapi rasis terjadi, ya kan? Yang terakhir terjadi siapa itu yang diinjek polisi kemudian dia sampai meninggal dunia dan jadi bakar-bakaran di sana. Apartheid itu dari mana? Kan orang Amerika sendiri yang melakukan itu. Apartheid itu menurut saya termasuk rasialisme ini di sini. Nah, lalu di Indonesia apakah mungkin orang Jawa dengan orang, maaf ya, keturunan Cina itu beda perlakuannya? Sama-sama misalnya sama-sama pimpinan marketing, gajinya antara orang yang ras Cina dengan ras Jawa misalnya beda enggak? Nah, kalau itu ada perbedaan itu berarti rasis. Salah satunya begitu. Maka ini agama itu memang menjadi solusi yang paling tepat ya bagaimana menuntun hidup manusia supaya tidak berbuat rasisme, apalagi hanya tadi melakukan diskriminasi baik dari sisi ras maupun dari sisi etnis. Ya, saya katakan di sini semua pihak hendaknya maju terus ya, pantang mundur untuk melawan dan menghentikan langkah para rasialis dan penista agama. Mereka adalah common enemy masyarakat, bangsa dan negara. Itu mungkin penutupnya, Mas. Ya, wis meh maghrib. Ya, itu tadi tanggapan sekaligus closing statement dari Prof. Suteki. Okay. Baik, luar biasa kuliah online kita sore hari ini. Terima kasih kepada Prof. Suteki yang sudah memaparkan diri dan memberikan tanggapan atas pertanyaan dari peserta kuliah online pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi, hadir dan mengajukan beberapa pertanyaan dalam kuliah online kali ini. Semoga memberikan pencerahan dan manfaat kepada kita semua dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Suteki. Dan mudah-mudahan untuk berikutnya bisa kita bahas tema lain yang selalu update dan dipandang dari sudut hukum maupun juga kita sebagai seorang muslim. Terima kasih Prof. Suteki dan seluruh peserta kuliah online pada sore hari ini, dan saya sebagai host moderator pada sore hari ini mohon maaf apabila dalam memandu diskusi pada sore hari ini banyak kurangnya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi pada kuliah online di waktu yang lain. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.